Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Holipa Nur Fitriana dengan NIM 7100250114. Saya berasal dari kelas 3. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi tentang penggunaan software DIPS guna memenuhi tugas responsif praktikum geologi struktur. Dengan asisten pendamping saya atau asisten pendamping kelas 3 yaitu Kak Tian Aryawi Diantoro. Jadi langsung saja kita mulai. Jadi yang pertama kita bahas di sini adalah fungsi penggunaan software DIPS dalam mengidentifikasi potensi longsoran. Stabilitas lereng adalah kondisi aman atau tidaknya suatu lereng terhadap kemungkinan terjadinya longsoran. Dalam geoteknik dan pertambangan, analisis ini sangat penting untuk mencegah kecelakaan dan kerugian operasional. Kemudian software DIPS ini juga digunakan untuk menganalisis stabilitas lereng berdasarkan orientasi bidang diskontinuitas batuan. Kemudian juga software DIPS ini sangat penting dalam dunia pertambangan karena membantu menganalisis struktur batuan secara visual dan matematis, sehingga dapat digunakan untuk meningkatkan keselamatan dan efisiensi desain lereng tambang. Kemudian kita akan membahas jenis-jenis longsoran. Yang pertama itu ada planar sliding atau bisa kita sebut sebagai longsoran bidang. Jadi longsoran bidang ini merupakan jenis kegagalan lereng di mana massa batuan meluncur sepanjang satu bidang diskontinuitas. Misalnya bidang kekar, bidang sesar, atau perlapisan yang relatif rata atau planar. Kemudian jenis longsoran yang kedua ada longsoran baji. Jadi longsoran baji ini merupakan jenis kegagalan lereng di mana massa batuan berbentuk baji, meluncur akibat perpotongan dua bidang diskontinuitas, misalnya kekar atau sesar. Kemudian jenis lereng yang berikutnya yaitu longsoran guling lentur atau flexural toppling. Jadi longsoran guling lentur ini adalah jenis kegagalan lereng di mana kolom-kolom batuan tidak langsung jatuh, tetapi membengkok atau melentur terlebih dahulu, lalu akhirnya terguling ke depan. Lalu ada jenis longsoran selanjutnya yaitu longsoran guling langsung atau direct toppling. Direct toppling adalah jenis kegagalan lereng di mana blok batuan langsung terguling ke depan tanpa mengalami pembengkokan atau lentur terlebih dahulu. Jadi longsoran guling langsung ini berbanding terbalik dengan longsoran guling lentur. Kemudian kita masuk ke langkah-langkah penggunaan software DIPS. Yang pertama itu kita masuk ke dalam aplikasi DIPS-nya. Jadi seperti ini tampilan awalnya. Kemudian kita pilih analis, lalu pilih project settings, lalu ubah global orientation. Kita ubah formatnya di sini menjadi format strike, right, dan deep. Kemudian kita masuk ke data Excel yang telah diberikan oleh asisten dosen. Terus kita salin data Excel-nya. Setelah kita salin, lalu kita kembali lagi ke aplikasi DIPS-nya, kemudian kita copy atau paste. Nah, ketika sudah kita menambahkan data, kemudian kita memilih vector preset yang berguna untuk menimbulkan stereonet. Jadi vector preset ini ada di paling atas. Jadi gini tampilannya setelah kita mengklik vector preset. Lalu kemudian kita mengklik lagi stereonet overlay. Lalu pada stereonet overlay ini kita pilih lagi projection. Lalu pilih actual area. Jadi projection ini ada di ujung kiri bawah. Kemudian setelah itu kita pilih kontur preset agar menampilkan persebaran wilayahnya. Jadi tampilannya seperti ini ketika kita sudah menampilkan kontur presetnya.
Kemudian kita klik set from closure di sini. Terus kita atur ukurannya menjadi 10 untuk memplotting lokasi. Setelah menentukan titiknya, lalu klik kanan dan pilih down. Jadi setelah muncul seperti ini, kemudian kita mengklik kanan, lalu kita pilih down. Setelah kita pilih down, dan akan muncul seperti ini. Kelihatan garis-garis perpotongannya. Lalu kemudian kita pilih Add User Plans. Fitur ini berfungsi untuk membuat layering dan mengatur data strike dan dip-nya sesuai data yang diberikan. Yang hanya dinyalakan adalah label dan plan saja. Label dan plan berada di bawah ini, kemudian pool dan ID-nya kita nonaktifkan. Kemudian ketika kita sudah menonaktifkan pool dan ID-nya, kita klik kanan pada salah satu garis lurus, kemudian kita klik yang edit set. Edit set ini berada pada paling bawah setelah delete set. Kemudian pada edit set ini kita mengatur kembali dengan cara kita matikan ID dan labelnya yang paling bawah ini. Dan ubah nama setiap datanya. Misalnya, data yang pertama itu kita ubah menjadi JP1. Dan data yang kedua kita ubah menjadi JP2, ketiga menjadi JP3, dan yang keempat itu kita ubah menjadi JP4 dan seterusnya. Kemudian setelah kita mengubahnya, kita pilih yang Schematic Analysis berada pada atas ini. Kemudian kita mengedit nilai slope dip-nya, slope dip direction, fraction angle, dan lateral sesuai data yang telah diberikan oleh tim asisten dosen. Untuk mengedit nilai slope dip dan lain-lain berada pada ujung kiri bawah. Nah, setelah kita mengedit seperti itu, lalu akan muncul seperti longsoran bidang. Yang kedua itu ada planar sliding. Terus yang berikutnya ada longsoran baji atau wedge sliding. Berikutnya ada longsoran guling. Jadi seperti ini bentuk dari longsoran guling. Terus berikutnya longsoran guling langsung. Jadi seperti ini bentuknya. Dan yang terakhir ada kesimpulan. Jadi berdasarkan data yang saya dapat, kemudian saya olah, dapat disimpulkan bahwa yang paling berpotensi mengalami kelongsoran adalah longsoran baji atau biasa kita sebut dengan wedge sliding. Jadi itu saja yang dapat saya jelaskan, lebih kurangnya saya mohon maaf apabila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.